Di saat Bapak Presiden kita dengan bangga meluncur gagah pakai maung, MV3 Garuda Mahakarya murni anak bangsa dari PT Pindad, netizen di seberang sana langsung panas dingin kagak bisa tidur. Kenapa mereka cemburu berat? Karena mereka sadar mobil nasional mereka yang sering dibangga-banggain itu ternyata cuma sekelas kaleng kerupuk warung kalau dibandingin sama monster taktis. Di Malaysia, aku nemuin jawabannya. Proton didukung penuh sama pemerintah Malaysia yang berambisi jadi raksasa industri ASEAN. Dari mobil pertama mereka tahun 1985. Tuh teman-teman ya, dari 1985 loh yang ada di Proton ini. Ini produk Proton paling jelek seperti ini teman-teman ya. Gila, keren banget ini. Ini sudah mewah. Orang kata Tuh. kereta masa depan. Tu Gila. Iwan. Abang boleh katakan ini adalah kereta PHEV yang paling murah sekali sekarang ni dekat Malaysia. Ini adalah Proton IMA 7 PHEV. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, kabar hari ini mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang bertajuk tentang Malaysia kena mental. Maung Garuda pindah. Pindad bikin jiran menangis di pojokan. Teknologi Sultan. Indonesia pamer Maung Garuda, teman-teman ya. Sedangkan Malaysia, kami sebagai Indonesia dan Indonesia harus tahu bahwa Malaysia juga punya mobil car keren teman-teman yang dikenal oleh dunia juga, Proton teman-teman ya. Proton sudah dikenal loh, jangan diremehkan. Sedangkan Maung Garuda ini hanya terkenal di negara sendiri teman-teman ya. Ketika Presiden Prabowo diangkat sebagai presiden menggunakan mobil buatan Indonesia Maung, saya nggak tahu buatan Indonesia kayak atau buatan Jepang, tapi ini diklaim sebagai buatan Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan Proton yang sudah mendunia, artinya sudah ada di mana-mana dan juga orang Indonesia menggunakan Proton, jangan diremehkan. Ini loh, Malaysia kena mental hanya gara-gara Maung Garuda loh. Padahal Indonesia harus tahu Malaysia punya Proton. Nanti akan saya review mobilnya seperti apa. Oke teman-teman ya, ini lagi-lagi meremehkan Malaysia loh. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Guys, Malai Dash benar-benar kena mental stadium akhir, geger di panggung internasional. Di saat Bapak Presiden kita dengan bangga meluncur gagah pakai maung, MV3 Garuda Mahakarya murni anak bangsa dari PT Pindad, netizen di seberang sana langsung panas dingin kagak bisa tidur. Kenapa mereka cemburu berat? Karena mereka sadar mobil nasional mereka yang sering dibangga-banggain itu ternyata cuma sekelas kaleng kerupuk warung kalau dibandingin sama monster taktis buatan Bandung ini. Di video kali ini kita bakal bedah total tanpa rem, kita kuliti sampai ke akar-akarnya. Kenapa kaki-kaki kokoh dan bodi baja anti peluru Maung Garuda sukses bikin harga diri industri otomotif Malai Dash ambles ke kerak bumi. Mulai dari suspensi militer canggih Indonesia sampai urusan interior Sultan yang bikin kabin mobil sebelah kelihatan kayak angkot tahun 90-an. Ini bukan cuma soal diplomasi, tapi soal adu taring dan harga diri bangsa yang pejuang. Gimana menurut kalian pasukan Cerindo? Apakah tamparan keras dari Pindad ini udah cukup bikin mereka trauma seumur hidup? Lu bayangin gini deh, di tengah aspal mulus acara KTT Maung ini hanya dipakai oleh Presiden Indonesia, gak ada rakyat Indonesia yang pakai Maung teman-teman ya. Sejuriga kayaknya ini produk cuma gini-gini aja, gak ada lagi. Internasional, di saat para pemimpin dunia turun dari sedan-sedan mewah Eropa yang klimis tapi membosankan, tiba-tiba muncul satu monster putih raksasa. Gagah, kekar, mukanya galak, namanya Maung MV3 Garuda. Itu mobil bukan cuma lewat bos, itu mobil jalan kaki dengan aura intimidasi tingkat dewa. Begitu pintunya dibuka, yang keluar adalah Presiden Indonesia. Efeknya apa? Dunia langsung melongo. Netizen internasional langsung kasak kusuk nyari tahu ini mobil merek apa. Dan di pojokan sana ada satu negara yang langsung megangin dada sambil buru-buru nyari minyak angin. Siapa lagi kalau bukan netizen Malai Dash? Indodash yang benar teman-teman ya. Padahal Maung ini hanya produk-produk yang digunakan oleh presiden teman-teman ya. Gak ada lagi. Gak ada rakyat Indonesia menggunakan Maung.
Tapi yang jelas Proton dari tingkat bawah sampai tingkat terbaik itu gila. Canggihnya luar biasa, teman-teman ya. Jangan remehkan Malaysia. Malaysia sudah punya produk yang dikenal oleh dunia. Hanya dengan satu mobil ini yang dibangga-banggakan oleh Indonesia. Aduh, ngawur pokoknya ini. Bisa mencium aroma kepanikan mereka bahkan dari jarak ribuan kilometer. Kenapa? Karena selama ini mereka selalu merasa paling maju di Asia Tenggara soal urusan otomotif. Mereka selalu bangga-banggain mobil nasional mereka yang ia tahu sendirilah. Kalau ditabrak kucing aja bempernya langsung minta ampun. Begitu melihat Ngawur loh teman-teman, ngawur banget ini. Biarlah saya dikatakan orang yang terbodoh, tidak tahu apa-apa. Yang jelas supercar milik Malaysia itu sudah dikenal kemana-mana loh teman-teman. Bahkan ke Rusia juga teman-teman. Apa yang harus kita banggakan dengan Indonesia, dengan Malaysia saja? Hanya maung ini loh, maung ini, maung. Bunyinya kucing loh. Pindad ngeluarin maung MV3 Garuda, mental mereka langsung anjlok ke kerak bumi. Ini namanya tamparan visual tanpa perlu banyak retorika. Mari kita bedah secara humanis tapi tetap pakai logika yang tajam bin pedas. Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Bangladesh itu ada pada DNA-nya. Indonesia itu merdeka modal dengkul, darah, air mata, dan bambu runcing yang diruncingin pakai emosi. Makanya begitu industri pertahanan kita lewat Pindad bikin mobil, yang lahir itu bukan cuma kendaraan komuter buat pergi ke pasar swalayan. Yang lahir adalah kendaraan taktis berjiwa petarung. Setiap lekukan bodi maung MV3 itu Maung itu hanya di produk satu mobil ini, gak ada lagi loh teman-teman ya. Lucu. merefleksikan karakter bangsa yang kagak doyan tunduk sama tekanan asing. Setiap baut yang dipasang di pabrik Pindad Bandung itu dikencangkan dengan rasa bangga nasionalisme yang tumpah-tumpah. Sementara di seberang sana, kita tahu sama tahu lah ya, mereka merdeka jalur dapat hadiah, dikasih tanda tangan di atas kertas sambil minum teh sore hari. Efeknya apa ke mentalitas industri? Jadi manja. Industri otomotif mereka itu basisnya apa sih kalau bukan rakitan lisensi atau sekadar ganti emblem dari mobil pabrikan Jepang atau Cina? Begitu dibilang mobil nasional. Pas dibongkar isinya ternyata mesin dan platform punya orang lain yang cuma ditempel stiker baru. Jadi begitu mereka melihat Pindad bisa bikin maung MV3 dari coretan kertas desainer lokal. Maung desainnya cuma kayak gitu aja. Coba kita lihat teman-teman ya, Proton asli dari Malaysia seperti apa. Gila, keren loh teman-teman ya. Yang mobil nasional sementara Indonesia enggak. Padahal penduduk kita 7 kali lipat lebih banyak dari Malaysia. Di Malaysia aku nemuin jawabannya. Proton didukung penuh sama pemerintah Malaysia yang berambisi jadi raksasa industri ASEAN. Dari mobil pertama mereka tahun 1985. Tuh teman-teman ya, dari 1985 loh yang ada di Proton ini. Ini produk Proton paling jelek seperti ini teman-teman ya. Gila, keren banget ini. Ini sudah mewah, ya setara dengan Vios lah, mewah ini. Sampai mobil listrik era modern pun mereka punya. Selain itu, warga Malaysia juga cinta Kena mental loh Indonesia kalau dengar seperti ini loh. Kena sama produk mereka sendiri. Buktinya 20% mobil di Malaysia buatan Proton. Dan jujur kualitas mobilnya nggak kalah nyaman dari mobil-mobil yang biasa kita pakai guys. Indonesia sebenarnya pernah bikin mobil sendiri tapi belum dikembangin lagi nih Apa SMK nggak ada. guys. Mudah-mudahan kita bisa punya mobil nasional juga ya. Pendapat kalian gimana? Tuh, Ini yang kata kereta masa depan. In Gila. one. Abang boleh katakan ini adalah kereta PHEV yang paling murah sekali sekarang ni dekat Malaysia. Ini adalah Proton IMAZ 7 PHEV. Maung, mana yang Maung? Ni, dia lain sikit daripada IMAZ 7 yang ada sekarang ni. Kalau IMAZ 7 EV, yang itu dia ada bateri saja. Tapi yang ni, dia ada enjin, dia ada bateri. Yang lagi dahsyat kena tahu apa tak? Yang ini minyak penuh plus dengan bateri penuh, dia boleh pergi sampai 1065 km NEDC. Oh, yang ni setakat kalau kau nak pusing Semenanjung daripada Johor sampai Perlis pun, aku rasa tak ada masalah. Tapi sebelum kau confuse, biar abang cerita pada korang, apa beza antara model PHEV dengan EV. Okay, first kita kena tahu apa itu PHEV. PHEV maksudnya lah Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Macam abang kata, untuk Proton IMAZ 7 PHEV ni, dia ada
engine. Dan pada masa sama juga, dia juga ada bateri. Yang mana yang ini, dia gunakan engine 1.5 liter NA, yang mana total output dia 262 PS dan juga 262 Newton meter torque. Dan lebih penting ialah, macam abang kata tadi minyak penuh plus bateri penuh, yang ini boleh pergi sampai 1065 km tau. Yang ini kan, kalau kau nak balik raya, even kau nak balik Pantai Timur sekalipun, aku rasa tak ada masalah. Kau tak payah nak cari charger, nak charge, tak payah. Yang ini memang boleh straight sini sampailah ke kampung korang non-stop. Tambahan bagi siapa-siapa yang jarak office dengan rumah dia dekat kan, memang sangat sesuai guna ni. Sebab apa? Sebab untuk pemanduan yang biasa, yang menggerakkan kereta ni adalah elektrik motor tau. Sampailah sekiranya diperlu, barulah enjin akan kick in. Senang cerita macam ni lah. Untuk kawasan bandar ataupun traffic jam kan, kereta ni dia akan bergerak guna motor elektrik saja. Dalam bahasa mudahnya, dia pakai bateri je lah. Dan untuk highway pula, contohnya kita nak balik kampung kan, ataupun kita nak interstate kan, apabila persen bateri kita makin rendah ataupun perlukan power, enjin masa ni barulah enjin petrol akan masuk sendiri. Walaupun persen bateri kita dah nak habis, kereta tetap boleh jalan. Cuma kita kena isi minyak macam biasa je. Tambahan kan, Proton Iman 7 PHEV ni dia pakai EMI Advanced Hybrid Technology dan juga 11-in-1 DHT. So, untuk Proton Iman 7 PHEV ni, dia ada 3 varian lah. Dia ada Prime, dia ada Premium dan juga Premium Plus. Untuk Prime dan juga Premium, dia sebenarnya pakai bateri LFP tau, 18.4 kW. Yang mana, bateri penuh dia boleh jalan sampai 83 km tau. Manakala yang versi paling high spec Premium Plus, dia pakai bateri yang lagi besar, iaitu 29.8 kW. Dan bateri penuh dia boleh jalan sampai 146 km. So, kalau kau nak mudah faham, ini bukanlah hybrid biasa, tapi ini hybrid yang rasa dia macam EV. Cuma dia ada backup engine masa kau perlu. So, mana mau, mana untuk mau. design kereta ni pula, kau tengok lah design depan dia. Lampu dia memanjang full width. Bagus, LED light bar tau, depan dan juga belakang. Interiornya loh. Yang ni nampak lagi sporty lah. Sama juga dekat bahagian belakang. Abang rasa kedudukan nombor plate yang bertukar daripada bawah kepada ke atas ni nampak lagi kena, nampak lagi kemas. Dan untuk bahagian interior interiornya gila ini pula, dia sebenarnya sama seperti mana Imas 7 EV yang ada. Dia still nampak luas dan juga nampak premium. Kau tengoklah ni, dia ada head unit 15.4 inci 2.5K display head unit. Lepas tu ni 10.2 inci driver display dan juga siap ada 16 speaker Fly Me system. Ada juga tu, nampak tu HUD 13.8 inci. Persoalan yang paling ramai orang tanya pada abang, harga macam mana bang? Adakah berbaloi? Macam wow, ini gila, keren. Maung itu cuma gitu-gitu aja, teman-teman. Lanjut. Oke. Guys, ini gokil parah. Saya baru tahu ternyata Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV sendiri, guys. Wow. Nah, Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV. Yang paling gokilnya lagi, Imas 5 ini bukanlah kereta EV yang pertama negara Malaysia keluarkan. Nah, Imas 5 ini adalah model terbaru yang Proton keluarkan dengan harga yang terjangkau. Jadi, dia bermula serendah RM56.800 Malaysia. Sehingga model yang premiumnya adalah RM69.800. Jadi dengar-dengarnya ya, model ini adalah antara model yang termurah di saat ini untuk kereta EV. Dengan Gila bentuknya loh. Gila, keren bentuknya ini, teman-teman. Desainnya ini mau nggak ada apa-apanya dibandingkan ini loh. rendah 56.800, korang dah boleh bawa sebiji Imas 5. Tak cukup itu lagi, korang tak percaya? Nih, saya bagi contoh interiornya. Seperti dalam gambar nih. Ini interior depan, ya. Dan ini interior yang belakang. Wow. Memang luas, penuh dengan teknologi terbaru. Nih, teman-teman ya. Aduh, yang dibanggakan Indonesia adalah maungnya saja. Sedangkan Proton sudah banyak desain-desainnya yang gila keren, teman-teman ya. Masih mau meremehkan Malaysia. Ngacak dulu loh, ambil cermin. Malu kita dengan Malaysia. Indonesia masih belum apa-apa loh. Hanya membanggakan maungnya Sampai jadi gitu. besi baja anti peluru yang menggelinding gagah, mereka langsung kena penyakit inferiority complex. Mereka sadar, sekaya-kayanya lu beli teknologi orang, lu tetap cuman penonton di rumah sendiri. Sedangkan Indonesia, kita adalah sutradaranya.
Sekarang mari kita bandingkan secara fisik biar makin seru dan bikin ketawa. Maung MV3 Garuda ini dibangun dengan spesifikasi militer yang dijinakkan untuk kebutuhan protokoler kenegaraan. Bodinya terbuat dari material komposit yang sanggup menahan terjangan peluru kaliber 7,62 mm NATO dan 5,56 mm NATO. Kaca jendela-jendelanya jangan harap bisa lu pecahin pakai batu bata. Itu kaca anti peluru level B7. Ban mobilnya pakai tipe run flat tire (RFTE), yang artinya kalaupun itu ban bocor diledakin musuh, Maung Garuda masih bisa lari kencang puluhan kilometer tanpa perlu abangnya turun ganti ban serep di pinggir jalan. Ini baru namanya mobil lelaki, bukan mobil kosmetik. Sekarang coba lu tengok mobil-mobil kebanggaan Malaidesh yang sering dielu-elukan netizen mereka di grup-grup pamer Asia Tenggara. Aduh ampun deh, jangankan disuruh nahan peluru. Itu mobil kalau diparkir di bawah pohon kelapa, terus kejatuhan buah kelapa tua, bodinya langsung ngamblas mirip mangkok bakso kegencet meja. Ingat teman-teman, sudah saya tunjukkan barusan, Maung nggak ada apa-apanya dibandingkan Proton. Ini masih ada Proton versi terbarunya loh teman-teman. Cukup itu aja. Maung ini nggak ada apa-apanya. Malaysia ini sudah terkenal semenjak dulu 1980-an teman-teman ya. Produk Protonnya Indonesia baru Maung barusan ini sudah bangganya selangit. Aduh. Kalau lu ketuk bodinya, bunyinya bukan degek padat Dok. layaknya baja pindad, tapi bunyinya teng meneteng mau gini. Mirip kaleng kerupuk warung yang udah karatan. Netizen mereka sering nyinyir di media sosial. Dibilang Maung itu kegedean, boros bensin, atau tampilannya terlalu kaku. Hele, bilang aja lu cemburu karena industri dalam negeri lu kagak punya nyali dan kapabilitas buat bikin monster seestetik dan segahar ini. Mereka terbiasa bikin mobil perkotaan yang imut-imut dan ringkih. Begitu melihat Maung MV3, mereka langsung merasa kerdil. Kritik tajamnya gini, banyak negara pamer kemajuan ekonomi, tapi isinya cuma jualan properti dan jadi calo barang asing. Indonesia di bawah program hilirisasi dan kemandirian alutsista udah to the point. Kita stop jadi konsumen, kita harus jadi produsen. Maung MV3 Garuda ini adalah simbol puncak dari tamparan keras Indonesia kepada negara-negara yang cuma bisa cakap besar, alias pamer omong kosong, tapi industrinya jalan di tempat. Pindad membuktikan bahwa anak-anak bangsa yang kuliah di dalam negeri, yang keringatnya bau matahari, bisa menciptakan produk global yang bikin para pemimpin dunia geleng-geleng kepala karena kagum. Di saat Malaidesh sibuk sama drama politik internal mereka yang kagak kelar-kelar, sibuk utang sana-sini demi gengsi, dan industri otomotif nasional mereka, perlahan sahamnya malah dicaplok sama raksasa otomotif Cina, Indonesia justru melangkah mandiri. Pesanan kendaraan taktis dan senjata dari Pindad itu antriannya udah kayak antrean sembako murah panjang banget. Negara-negara di Timur Tengah, Afrika, bahkan sesama Asia Tenggara udah mulai ngelirik dan beli buatan kita. Sementara mereka masih sibuk bikin petisi online. Kita itu emang bangga dengan ininya. Aduh, apa maksudnya ini? Udahlah, Maung ini gak ada apa-apanya dengan Proton teman-teman ya. Jauh kalah. Atau nyinyir di kolom komentar TikTok sambil gigit jari melihat ekonomi dan taring militer Indonesia makin berkuasa di kawasan. Makanya buat kalian pasukan Cerindo, cerdas Indonesia, jangan pernah kasih kendor. Ini baru permulaan, baru pemanasan dari Pindad. Maung MV3 Garuda udah sukses bikin mental mereka reot seumur hidup. Biarkan mereka terus tenggelam dalam kesombongan semu mereka yang rapuh, sementara kita terus melaju bersama Maung Garuda menguasai jalanan dunia. Sekarang saatnya kita obrak-abrik sektor bawahnya. Lu tahu kan, kekuatan sejati dari sebuah kendaraan taktis rantis itu bukan cuma ada di casing luarnya, tapi ada di kaki-kakinya. Disinilah letak perbedaan kelas yang bikin industri otomotif Malaidesh kelihatan kayak wahana komedi putar pasar malam yang ringkih. Aduh, Indodesh ngapain bangga dengan ininya?
Padahal Malaysia jangan diremehkan loh. Malaysia sudah jauh meninggalkan kita, teman-teman ya. Dan bunyinya reot. Mari kita bayangkan Maung MV3 Garuda ini sedang melibas medan jalanan. Mau itu aspal mulus perkotaan, jalanan hancur berlubang ala simulasi permukaan bulan, sampai medan berlumpur yang bikin mobil biasa langsung nangis di tempat. Maung Garuda mah santai aja. Dia lewat dengan anggun tanpa kehilangan wibawa sedikit pun. Kenapa? Karena kaki-kakinya dirancang oleh para insinyur pindad untuk bertempur, bukan buat gaya-gayaan pamer di mall. Secara teknis dan logis, Maung MV3 ini dibekali dengan sistem suspensi depan independen double wishbone dan suspensi belakang rigid axle dengan 5-link coil spring. Buat lu yang awam otomotif, bahasa gampangnya gini. Ini suspensi didesain supaya pas mobil nerjang batu segede gajah atau lubang sedalam sumur, getarannya kagak bakal bikin kopi presiden di dalam kabin tumpah. Ini adalah perpaduan antara kekokohan panser militer dan kenyamanan sedan premium. Mobil ini bisa menopang bobot raksasa bertonton akibat lapisan baja anti peluru, tapi tetap lincah bermanuver kayak kucing garong kelaparan. Teman-teman, jujur ya, Proton itu sudah mendunia. Desainnya juga jauh lebih baik daripada Maung, teman. Hanya gara-gara Maung sombongnya minta ampun Indonesia ini. Masih kacung loh. Masih belum ada apa-apanya. Malaysia diam saja. Padahal jelas, sangat-sangat jelas, kita itu kalah dalam teknologi dengan Malaysia. Kalah jauh, teman-teman. Kurang bukti apa lagi? Oke lah. Udah sampai di sini saja. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga, please mohon teman ya, sokong dengan cara menekan tombol subscribe kepada channel Merbat Official ini. Gak apa-apa lah saya dikatakan orang terbodoh, gak tahu apa-apa, sok-sokan, songong, gak apa-apa lah. Tapi saya tunjukkan bukti-buktinya loh. Oke, bahwa Malaysia itu jauh lebih baik daripada Indonesia. Oke, baik, kita akhiri dan kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.